semuanya? Yang sudah. Sebelumnya mbaknya diperkenalkan ya, saya namanya Elvini, biasa dipanggil Bu Eno. Mbaknya ini kalau mbaknya bisa dipanggil siapa ya? Saya Zain. Oh Zain, iya salam kenal ya Mbak Zain. Mbak Zain namanya gimana? Saya rumahnya di Oh ya di asli Surabaya, asli Surabaya. Untuk kegiatan Mbak sehari-hari, Mbak melakukan kegiatan apa? saya kebetulan kuliah Untuk mahasiswa ya? ya Mahasiswa dari Universitas mana Mbak? di Adibuana, Oh ada Buana jurusan? jurusan bimbingan dan konseling. Dunia seni. Iya. Sudah semester berapa Mbak? Sekarang sudah semester 5. Oh semester 5. Selain sibuk kuliah, apakah ada kegiatan selain kuliah Mbak di dalam universitas? Saya ikut UKM sepak bola juga. Wah berarti Mbaknya hebat dalam sepak bola dong? Kan ada sepak bola putri? Enggak, saya kebetulan ini ikut pengurusnya aja. Oh alah pengurusnya saja? Iya. Akhirnya ini playernya Mbak. Kan Kalau pengurusnya Mbaknya di divisi apa Mbak? saya di divisi media. Berarti Mbaknya mempunyai skill dalam foto atau mengedit ya? Iya, kebetulan kan saya dulu tuh SMK-nya di media. Jadi saya ambil dulu sukanya kayak gitu. Kawan-kawan bisa dong foto saya. Bisa, boleh banget. Menjadi pengurus UKM ini sudah lama kan Mbak? Sudah 2 periode dari ini sih. Berarti Mbak Zain sudah berpengalaman ya dalam divisi ini. Apakah ada hal lain yang disukai Mbak? Kalau saya sukanya nonton drakor. Wah, drakor. Genre apa Mbak? Saya sukanya yang romance gitu, yang enteng-enteng gitu. Oh, suka yang romance. Kemudian saya juga suka drakor, tapi genre yang saya lihat itu kayak detektif, pembunuhan. Untuk saat ini masih itu aja yang disukai atau ada hal lain? Iya, saat ini masih itu. Oh, hanya drakor saja ya? Baik, sebelum kita cerita lebih jauh, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan kepada saya? Ada dulu. Jadi saya itu orangnya nggak enak gitu loh Bu, sama orang lain, apalagi sama teman juga. Maksudnya tidak enak, kan itu seperti apa Mbak? Seperti yang saya alami sekarang Bu, saya tuh susah gitu loh buat mengatakan tidak kayak gitu. Wah, iya. Jadi maksudnya Mbak Zain itu tidak bisa mengatakan tidak saat diajak bertemu seperti itu? Iya, Sebelumnya apakah Mbak Zain pernah datang ke sini? belum Bu, ini yang pertama kali. Jadi ini pertama kalinya ya? Iya. Apakah Mbak Zain datang ke sini atas dasar keinginannya sendiri? Iya Bu. Keinginannya sendiri ya? Iya. Sebelum semakin jauh dari pembahasan kita, saya akan menjelaskan tentang proses konseling ini. Proses konseling ini adalah kami konselor sebagai fasilitator Mbak untuk membantu Mbak menghadapi masalah. Tapi yang mengambil keputusan yang tepat itu Mbaknya sendiri. Perlu diingat, kami hanya fasilitator. Baik menyelesaikan masalahnya ada di tangan Mbak sedangkan bisa dipahami. Bisa dipahami. Dan juga di proses konseling ini ada batas waktunya Mbak. Saya mempunyai pilihan waktu antara 30 menit dan 45 menit. Mbak Zain bisa memilih waktu yang mana? Saya pilih yang 30 menit aja. Baik, jadi proses konseling ini hari ini akan berjalan 30 menit ke depan ya. Tetapi di proses konseling ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali pertemuan saja. Jadi kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya Bu, untuk pertemuan selanjutnya itu kapan ya Bu? Oh iya, untuk pertemuan selanjutnya saya memiliki jadwal pada hari Senin dan hari Selasa. Mbak Zain sampai memilih hari apa? Hari Senin aja Bu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya dilakukan pada hari Senin ya. Untuk waktunya sama seperti atau ingin berbeda Mbak? Sama aja Bu, seperti saat ini 30 menit. Baik, ya kita sepakati bahwa minggu depan dilakukan pada hari Senin dengan waktu 30 menit. Setuju seperti itu ya Mbak? Iya Bu. Baik, terima kasih Mbak Zain telah menyetujui kesepakatan kita. Dan terima kasih juga Mbak Zain telah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya. Baiklah Mbak Zain, tadi di atas Mbak sudah sedikit menceritakan tentang Mbak yang sulit mengatakan
tidak? Bisa diceritakan kelanjutannya? Bisa Bu. Jadi saya itu kan punya teman yang kecil ya. Kurang lebih itu sudah 20 tahun teman-teman. Tetapi saya baru menyadari bahwa teman saya itu selalu seenaknya gitu loh Bu sama saya. Jadi sadarnya itu saya pada waktu SMK pernah satu kejadian itu dia minta ditemani belanja di mall gitu. Nah terus dia tuh saya langsung mengiyakan itu Bu karena saya berpikir bahwa saya yang dijemput ya kayak gitu. Tapi ternyata malah dia yang menurut saya jemput. Jadi kan kayak nolaknya juga susah begitu karena saya tidak mengiyakan. Jadi Mbak Zain itu merasakan hal tersebut baru ini ya di bangku SMK ini? Iya. 4 tahun yang lalu, selama 20 tahun pertemanan? Iya, benar 4 tahun yang lalu. Jadi seenaknya saja ini seperti mengajak, tapi Mbak Zain yang menjemputnya? Iya Bu, jadi dia tuh kayak seenaknya gitu loh Bu. Dia bilang jemput aku, itu kan kayak gimana ya Bu, dia kan yang ngajak ya, harusnya kan dia yang jemput saya, ternyata dia malah yang menyuruh saya bawa motor seperti itu. Terus saya pikir dia yang akan membayar parkir, kayak dibagi dua gitu kan Bu, ternyata malah saya juga yang bayar parkirnya seperti itu. Dan itu kejadiannya enggak 1 kali 2 kali, sering sekali. Sebentar, tadi ngomong ya, dia yang ngajak kan Mbak Zain? Iya. Terus tadi juga membeli apa bayar parkir itu jadi Mbak Zain juga yang bayar? Iya. Kalau makanan dan minuman apakah dia membeli atau Mbak Zain? Nah itu juga Bu, misal kalau ke mall kan pasti capek, harus lapar gitu kan Bu. Nah saya juga ada inisiatif buat beli makan sama minum. Tapi ternyata dia malah nggak beli Bu, malah minta ke saya. Jadi kan saya malah kayak keluar lebih banyak gitu kan Bu. Jadinya Mbak Zain itu membeli makanan dan minuman, tapi si temannya Mbak itu tidak membeli? Iya. Tadi juga Mbak Zain bercerita kalau parkir yang bayar juga, dan itu juga 1 kali atau 2 kali atau berkali-kali? Berkali-kali. Kejadiannya seperti itu sejak kapan Mbak? Ya waktu SMK itu. Berarti kejadiannya itu sudah 2-4 tahun lalu ya? Iya. Terus juga misal kalau dia bad mood gitu ya Bu, dia tuh tiba-tiba terus dia maunya tuh dimengertiin tanpa dia bilang. Jadi saya bingung gitu loh Bu, kalau setiap berteman sama dia tuh nguras tenaga, makanya kayak gitu. Jadi dia itu tiba-tiba bad mood tanpa sebab, ya Mbak Zain? Iya. Terus saat itu terjadi, Mbak Zain lebih memilih diam karena takut dianggap egois ya? Benar, saya karena takut dianggap egois. Saat hal itu terjadi, respon Mbak Zain itu seperti apa? Kalau saya sih seperti berusaha ngajak ngobrol, kalau enggak itu saya ngecek dulu lewat WA gitu. Tapi ya kayak nggak bisa terus terang kayak basa-basi gitu. Berarti Mbak Zain ini meskipun didiamin sama temannya Mbak Zain, tapi Mbak Zain itu berusaha ya untuk masih tetap berkomunikasi pada saat itu? Iya. Untuk saat ini, apakah Mbak Zain masih berkomunikasi dengan temannya tadi? Kalau untuk saat ini sih sudah nggak berkomunikasi Bu, tapi kalau ketemu tuh tetap, jadi ketemunya tuh waktu ngaji. Tapi untuk komunikasi yang intens kayak dulu tuh udah nggak pernah. Berarti masih ketemu ya, tapi cuma bersama aja. Nggak main lagi sama yang seperti dulu, yang intens itu enggak ya sudah? Sudah nggak pernah. Dari cerita Mbak Zain ini, seberapa ingin sih Mbak Zain keluar dari masalah ini? Saya ingin sekali Bu bisa menolak ajaran teman saya yang merugikan. Jadi saya memanfaatkan juga seperti itu karena merugikan saya. Apakah Mbak Zain sudah pernah menceritakan ke orang tuanya Mbak Zain? Iya, saya sudah menceritakan ke kedua orang tua saya. Bagaimana respon orang tua Mbak Zain? Untuk tanggapan orang tua saya seperti malah kayak disuruh pasar gitu, disuruh ngalah. Jadi orang tua Mbak Zain lebih memilih pasrah aja ya? Iya. Iya Bu. Apakah Mbak Zain bercerita juga ke teman-temannya Mbak Zain yang lain? Ada, saya juga cerita masalah ini ke teman kuliah saya. Untuk teman kuliah Mbak bagaimana responnya? Kalau teman-teman kuliah sih malah memberi saran, terus
coba lebih berani buat nolak kayak gitu. Jadi di sini ini hanya teman kuliah ya Mbak yang mendukung keinginan Mbak itu. Iya, seperti itu. Lalu apakah Mbak Zain sudah pernah melakukan usaha-usaha yang disarankan? Iya Bu, saya pernah menolak, tetapi hanya bilang enggak nanti dulu. Tapi gitu Bu, dia langsung kayak ngizinin saya gitu Bu. Saya bingung juga ya, karena apakah penolakan saya tadi itu membuat dia sakit hati atau gimana. Tapi saat ini saya berusaha demi buat bisa mengatakan Baik, usaha yang dilakukan Mbak Zain ini sudah sangat benar. Baik akan saya merangkum cerita dan permasalahan Mbak yang disampaikan Mbak Zain tadi. Jadi Mbak Zain ini merasakan tidak enakan kepada temannya. Mbak Zain tadi kan sudah terjadi ya Mbak Zain di SMK. iya. SMK berarti lebih dari 2 sampai 3 tahun ya Mbak. Lalu juga tadi Mbak Zain sudah menyebutkan orang tua Mbak Zain seperti ya sudahlah jangan dihiraukan, ya kan seperti itu. Kalau temannya Mbak Zain yang kuliah itu mendukung, dukungan Mbak ya, benar. Baik, apakah Mbak Zain yakin dengan usaha yang disarankan teman kuliah tadi? Iya, saya. Dan apakah juga bisa konsisten dengan hal itu? Iya, saya berusaha konsisten. Oke, terkait masalah yang kamu bicarakan tadi, sekarang saya akan coba menggunakan teknik asertif ya. Sebelumnya sudah tahu teknik asertif ini? Belum. Baik, teknik asertif ini yang bertujuan untuk mendorong Mbak Zain agar dapat bersikap tegas dan mampu mengungkapkan segala perasaan Mbak Zain. Apakah Mbak Zain bisa melakukannya? Baik Bu, tapi apa yang saya lakukan? Sekarang sebentar ya, saya akan mengambil ini. Ya. Sekarang tolong Mbak Zain tuliskan apa yang dipikiran Mbak dalam keadaan itu tadi pada saat itu. Sudah selesai. Dan Mbak ceritakan sifat asertifnya, asertif dan bukan sifat agresifnya. Ditulis di kertas ini juga Mbak. Kayak kalimat asertif seperti itu Mbak. Asertif itu seperti apa? Kalimat asertif itu seperti cara yang sehat dan cara yang sopan untuk menyampaikannya. Menyampaikan pikiran Mbak, perasaan Mbak atau kebutuhan tanpa menyakiti orang lain. Biasanya kalimat asertif ini menggunakan kata saya, ya, kata saya bukan aku, tapi saya, untuk fokus pada perasaan pribadinya Mbak yang dibicarakan tadi ya, bukan menyalahkan orang lain itu. Contohnya ya kalimat asertif. Sebelumnya kalimat itu ada 3 ya Mbak. Ada 2, asertif dan agresif. Contoh kalimat asertif seperti saya merasa tidak nyaman ketika kamu berbicara seperti itu. Sudah paham? Iya. Untuk kalimat agresifnya itu cenderung menyalahkan atau menghina. Contohnya seperti kamu selalu saja memanfaatku. Saya tidak suka seperti itu. Seperti itu Mbak. Sudah paham? Sudah Ibu.
Bisa juga Mbak, kalimat asertif itu juga bisa kayak saya merasa tidak adil jika kamu melakukan ini, bisakah kita lakukan bersama? Kalau kalian agresif juga, kamu selalu saja seperti ini membuat aku merugi, kamu selalu memanfaatkanku, seperti itu Mbak. Seperti ini Bu. Ya, ya benar, benar Mbak. Baik, sekarang coba Mbak bacakan. Yang asertif. Ya, Maaf ya, saya rasa saya tidak bisa jika harus menuruti permintaanmu. Saya merasa tidak adil dalam hubungan ini. Jika agresif, kamu selalu memanfaatkan aku dan saya tidak tahu diri. ya baik, sudah benar. Baik, saya merasa senang dan lega dengan yang Mbak Zain ucapkan tadi. Mbak Zain sudah tahu kan apa yang membuat Mbak sulit mengungkapkan? Iya, sudah. Selanjutnya kita akan bermain peran. Tujuan bermain peran ini adalah untuk melatih kamu agar bersikap lebih berani lagi. Kamu diminta untuk berperan sebagai kamu sendiri, untuk mampu berperilaku tegas dalam mengungkapkan pendapatnya. Sedangkan saya di sini bermain peran sebagai teman yang kamu bicarakan tadi. Setelah itu kita bertukar peran. Saya sebagai kamu dan kamu sendiri sebagai teman Mbak. Sudah paham Mbak? Iya, sudah. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk melakukannya? Iya, belum siap, tapi sedikit ragu. Tidak apa Zain, jika tidak sekarang kita latih, mau kapan kan? Iya, siap. Coba sekarang kita bertukar peran. Kamu berperan menjadi dirimu sendiri dan saya menjadi temanmu. Yang kamu ceritakan, coba kamu utarakan hal yang kamu rasakan pada saat itu. Halo Inka, aku udah capek kalau nggak bisa kamu seperti ini terus. Aku selalu ngalah buat kamu, tapi aku selalu merasa dirugikan pada saat kita saling butuh. Dan kamu selalu di tahap yang paling beruntung, sedangkan aku tidak. Aku selalu kamu abaikan di saat aku membutuhkan bantuanmu. Padahal di saat kamu membutuhkan aku selalu mengupayakan hal yang aku bisa. Di sini aku merasa tidak adil di dalam pertemanan kita. Kamu sudah mampu mengungkapkan apa yang ingin kamu katakan, walaupun masih terlihat kaku. Tapi saya yakin Mbak Zain pasti bisa melakukan hal dengan baik. Iya, terima kasih. Bagaimana perasaannya tadi setelah mengungkapkan isi hatinya? Saya sedikit pelumbu karena saya sudah mampu mengungkapkan meskipun sedikit ragu. Namun harus diingat, Mbak Zain harus sering latihan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan karena temannya Mbak itu tadi. Tapi kan ada teman-teman lainnya, takutnya Mbak Zain tidak bisa mengutarakan lagi. Iya, Bu. Baik, saya beri tugas ya. Tugas yang saya berikan mengulang kalimat penolakan lagi di depan kaca, atau Mbak Zain bisa membuat video secara hati-hati dan fokus ya Mbak. Ya, baik, saya akan melakukannya, Bu. Baik Mbak Zain, minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Saya akan melihat progres apa saja yang sudah Mbak Zain lakukan. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Mbak Zain, jika ada keganjalan atau kurangnya lagi bisa langsung menghubungi saya ya untuk datang ke sini. Ya, Bu. Baik. Saya izin pulang dulu ya. Ya. Terima kasih ya Mbak Zain sudah menyempatkan bertemu dengan saya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Zain. Hati-hati di jalan. Iya, Bu.